Hai, selamat malam Ultimates. Meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan berita-berita terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Robi Roni, inilah Meja Redaksi. Ultimates, kabarnya kota Jakarta terancam akan tenggelam dikarenakan penurunan tanah yang terjadi setiap tahunnya. Jika tidak segera diatasi, diprediksi pesisir Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050. Penasaran apa penyebab Jakarta tenggelam? Berikut liputannya. Ultimates, isu Jakarta akan tenggelam kembali mencuat. Diprediksi pada 2050, kota Jakarta akan tenggelam. Dalam pidato penyambutan Joe Biden, di kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada 27 Juli lalu, ia menyebutkan bahwa Jakarta terancam akan tenggelam karena perubahan iklim yang menyebabkan naiknya permukaan air laut. Dalam 10 tahun terakhir, permukaan tanah pesisir Jakarta Utara telah ambles 2,5 meter. Di sejumlah wilayah, tanah ambles 2,5 cm setiap tahunnya. Berikut adalah tanggapan dari Leonard Simanjuntak selaku Kepala Greenpeace Indonesia. Memang punya risiko yang nyata untuk tenggelam karena dalam beberapa dekade ke depan sesuai dengan perkembangan atau dampak-dampak yang disebabkan oleh krisis iklim, khususnya tinggi muka air laut yang naik. Bisa dilakukan oleh Jakarta langsung adalah selesaikan masalah penurunan muka air tanah. Nah, gimana supaya itu berhenti? Ya, pemerintah Provinsi Jakarta harus membuat bahwa PAM PDAM Jakarta bisa menyuplai air bersih kepada seluruh orang, seluruh penduduk Jakarta. Sehingga orang tidak perlu lagi bikin sumur bor. Melakukan water management yang mana adalah aktivitas merencanakan, mengembangkan, mendistribusikan, dan mengelola penggunaan sumber daya air secara optimal. Langkah ini menjadi salah satu langkah tepat untuk mencegah penurunan tanah yang drastis. Robi Roni, Phoebe Virginia melaporkan untuk WMN TV. Kita berdoa semoga semua baik-baik saja ya Ultimates. Beralih ke informasi selanjutnya, banyaknya tuntutan seringkali kita mengorbankan jam tidur. Namun, tahukah kalian bahwa ternyata bergadang mempunyai efek samping bagi tubuh manusia? Kira-kira apa saja ya? Yuk simak liputannya. Anda susah tidur atau Anda insomnia, ya? Atau mungkin Anda sedang menonton video. Ultimates, bergadang bukanlah hal yang asing bagi banyak orang. Tetapi, tidak banyak yang tahu bahwa ternyata bergadang berbahaya bagi tubuh manusia. Seperti pada tahun 2019, media sosial sempat digemparkan dengan kematian seorang mahasiswa asal ITB yang meninggal setelah mengerjakan skripsi selama 7 hari 7 malam tanpa tidur. Berikut penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada otak kita ketika bergadang. Itu otak kita secara medis prosesnya akan mengalami penurunan metabolisme gitu. Nah, penurunan metabolisme ini berlangsung sekitar 6-8%. Cuman di bagian beberapa struktur otak kayak misalnya talamus itu lebih besar 15%. 15%-an lah di jurnal itu ya dikatakan. Nah, jadi penurunan metabolisme ini secara general pasti akan berpengaruh terhadap performa dari otak kita gitu. Selain otak, bergadang juga dapat menyebabkan obesitas, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan masih banyak lagi. Tak hanya secara jasmani, bergadang pun membawa pengaruh buruk bagi psikis manusia, seperti memicu depresi, menjadi lebih emosional, gangguan kecemasan, dan beberapa penyakit mental lainnya. Berikut adalah cara yang dapat digunakan untuk mengubah kebiasaan bergadang. Mungkin the first thing that you should understand adalah bagaimana caranya memahami tubuh kamu dengan baik. Bisa contoh satu dengan mencoba jalan pagi. Karena kalau kita masih insom terus kita olahraga yang berat, itu juga nggak bagus kan buat jantung. Karena to be honest, olahraga juga membutuhkan tidur yang cukup. Iya kan? Kalau nggak nanti
ya satu nggak fokus, dua kasihan jantungnya, ya kan? Meskipun terdengar sepele, ternyata tidur cukup dapat menghindarkan kita dari berbagai komplikasi penyakit. Vicky Fiona Susanto, Dennis Andreas melaporkan untuk UMN TV. Insomnia adalah gangguan buat Anda. Ya, kenapa? Wah, Ultimates ternyata bergadang punya efek samping yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, hati-hati ya buat teman-teman yang suka bergadang. Berita selanjutnya datang dari dalam kampus. Ultimates, acara tahunan Starlight kembali digelar secara daring. Tahun ini merupakan tahun kedua Starlight diadakan di tengah pandemi. Lalu, bagaimana keseruannya? Yuk kita simak liputannya. Ultimates, Starlight UMN kembali digelar tahun ini dengan mengangkat tema Infinite. Genesis atau pembukaan acara telah dilaksanakan pada Sabtu 21 Agustus. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Starlight 2021 Vigo Vallecano dan Winola Edel sebagai Wakil Ketua Starlight 2021. Untuk melengkapi acara, panitia Starlight juga turut mengundang pemenang kompetisi Starlight 2020. Melalui tema Infinite ini, Starlight 2021 ingin menyatakan sebuah pesan bahwa kita harus bisa bangkit dari seluruh musibah dan terus melangkah untuk menjadi lebih baik. Berikut tanggapan Vigo Vallecano selaku Ketua Starlight 2021 mengenai rangkaian acara. Jadi Starlight 2021 ini pengen banget menjadi sebuah media biar orang-orang tuh yuk bangkit, yuk berani buat nunjukin diri kalian, nunjukin bakat kalian dan ekspresikan dalam bentuk yang kalian mau gitu. Untuk memeriahkan acara, tahun ini Starlight UMN mengadakan kompetisi yang diberi nama 30 Second Challenge. Tentunya kompetisi ini menjadi wadah bagi peserta agar dapat menampilkan bakatnya masing-masing. Lalu seperti apa ya pendapat mereka mengenai acara ini? Berikut adalah tanggapan dari salah satu peserta tahun ini. Aku latihan menggambar wajah, terus aku latihan memilih warna yang bagus, aku ngeliatin gambar-gambar orang lain, terus aku nyoba niru gambar mereka, aku mendevelop style aku sendiri, dan terus akhirnya aku bisa sampai di titik di mana aku bisa menggambar karya yang aku kumpulkan ke 30 Second Challenge itu dengan cepat. Di akhir acara Genesis, Starlight UMN juga menghadirkan Idgitaf sebagai bintang tamu. Acara yang berlangsung selama 1 bulan 5 hari ini juga memberikan keseruan lainnya. Selain itu, Starlight juga tidak hanya berakhir di acara Genesis saja, masih banyak acara-acara yang lebih seru dan menanti lainnya. Demikian informasi opening Starlight 2021, Chantia Kirana, Iren Putri melaporkan untuk UMN TV. About being expressive dan segera bangkit. Ultimates, jangan kemana-mana ya, karena masih banyak informasi menarik lainnya. Sesaat lagi tetap di meja redaksi. Ultimates, sekarang ini kalian bisa loh kenalan sama salah satu idola dari tokoh karakter cerita. Penasaran bagaimana caranya? Yuk kita simak liputannya. Alternative Universe atau yang lebih sering dikenal dengan AU adalah salah satu genre dari fiksi penggemar yang membangun latar belakang baru dari tokoh asli di kehidupan sebenarnya. Saat ini, AU sedang marak ditemukan di Twitter. Ada berbagai jenis AU yang dibuat oleh autor di platform tersebut, dimulai dari latar belakang anak sekolah, kuliah, pekerjaan, hingga ada pula yang mengambil genre fantasi. Pemeran utama dari karakternya pun juga diambil dari berbagai artis. Namun, dalam menyebut kata AU, yang paling sering terdengar adalah idola dari Korea Selatan seperti NCT, Stray Kids, BTS, dan masih banyak lagi. Berikut adalah tanggapan dari Nadia mengenai perkembangan salah satu fiksi penggemar ini. Semakin lama kesini tuh semakin ceritanya malah semakin bagus-bagus, semakin rame juga. Terus ada platform TikTok juga buat dipromosiin. Jadi orang-orang yang awalnya nggak tahu AU Twitter tuh jadi apa sih AU, terus download Twitter buat baca AU doang. Selaras dengan hal itu, Elle sebagai seorang penulis juga mengatakan bahwa banyaknya pembaca berhasil menarik penerbit untuk melakukan kerjasama. Ditambah, hadirnya AU di Twitter telah membuka bentuk baru dari penyampaian cerita.
Sesuai dengan gambaran AU, salah satu boy group Korea Selatan, yaitu NCT 127, mengusung konsep sebagai mahasiswa untuk comeback-nya kali ini. Hal itulah yang sempat menggembarkan dunia AU. Berkaitan dengan hal tersebut, Fitriana memberikan tanggapannya sebagai salah satu penulis AU. Aku kira awalnya emang editan juga, kayak, apaan nih anak NCT jadi anak kuliahan? Terus aku langsung kayak ngerasa, wah gila keren banget, haluan para penulis tuh jadi dibikin nyata sendiri sama member NCT-nya. Kayak keren gitu. Uniknya taktik promosi album baru NCT 127 membuat topik ini sempat masuk ke deretan trending di Twitter. Bahkan penjualan album pre-order stiker sudah mencapai 1 juta lebih dalam satu hari. Angela Wenda, Andrea Hosana melaporkan untuk OMN TV. Wah, menarik sekali ya Ultimates. Ternyata kita bisa mengenal langsung salah satu idola dari tokoh karakter cerita. Nah, berikut ini ada berita yang tak kalah menarik. Ultimates, untuk menjaga kesehatan kulit, banyak dari kita yang menggunakan berbagai produk lebih dari satu. Namun, ternyata masih banyak orang yang keliru dalam penggunaannya. Yuk kita simak bagaimana cara penggunaan skincare yang baik dan benar. Ultimates, memakai skincare merupakan salah satu rutinitas perawatan wajah yang tidak boleh terlewatkan. Akan tetapi, urutan pemakaian skincare ternyata ada aturannya loh. Urutan pemakaian skincare yang baik dan benar bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari produk-produk yang kita pakai sehingga memberikan hasil yang maksimal. Jenis-jenis skincare pun beragam, mulai dari pembersih wajah, pelembab, hingga tabir surya. Lalu, bagaimana pemakaian skincare yang baik dan benar? Yang pertama, dengan menggunakan double cleansing seperti micellar water dan cleansing milk. Tujuan dari penggunaan double cleansing untuk mengangkat sisa kotoran dan make up yang menempel di wajah kita, sehingga kulit wajah siap menerima nutrisi dari urutan skincare selanjutnya. Yang kedua yaitu mencuci kulit wajah menggunakan facial wash. Hal ini bertujuan untuk mengangkat sisa-sisa kotoran dari produk-produk yang kita gunakan sehingga terangkat secara maksimal. Setelah melakukan double cleansing dan mencuci wajah, tahap selanjutnya adalah penggunaan toner. Penggunaan toner ini sangat penting ya Ultimates. Toner berfungsi untuk mengembalikan pH kulit setelah kita membersihkan wajah. Yang pertama, dengan menggunakan kapas atau langsung mengaplikasikannya ke wajah maupun tangan. Pastikan kapas dan telapak tanganmu sudah bersih ya Ultimates. Nah Ultimates, setelah menggunakan toner, kita juga tidak boleh lupa untuk menggunakan serum. Salah satu kegunaan serum adalah untuk memudarkan noda hitam pada wajah. Serum diaplikasikan ke kulit wajah, kemudian tekan atau tepuk dengan lembut agar bahan aktifnya terlepas. Tahap selanjutnya adalah penggunaan pelembab atau moisturizer. Penggunaan moisturizer membuat kulit lebih halus dan tidak terlalu kering. Jenis-jenis moisturizer sendiri sangat banyak loh Ultimates. Jadi, pilihlah moisturizer yang sesuai dengan kebutuhan kulitmu. Dan tahap terakhir dan yang paling penting adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen. Paparan sinar matahari yang terlalu lama dapat merusak kulit sehingga membuat kulit mengalami penuaan dini loh Ultimates. Sunscreen dapat melindungi kulit dari paparan sinar UV matahari. Kita disarankan menggunakan sunscreen yang ber-SPF 30 ya Ultimates. Nah, sekarang Ultimates sudah tahu kan cara penggunaan skincare yang baik dan benar. Jangan sampai lupa lagi ya Ultimates. Angelin Lumban Gaul dan Natala Leno melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, berita tadi adalah akhir dari perjumpaan kita. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Dan tetap saksikan Meja Redaksi pukul 7 malam dan Sanantara besok pukul 7 malam hanya di kanal YouTube UMN TV.
Saya Robi Roni mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.